mau diisi dulu apa gue dulu nih? Boleh, Masnya dulu lah kalau begitu. Masnya dulu lah katanya. Ya, Masnya dulu, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan ya. Kalau gue sih cukup kaget kan, gue kan ini ya suka banget Ayu, gue tiba-tiba Ayu hilang playlistnya di gue, kok tiba-tiba hilang. Terus gue tanya-tanya orang, lu hilang nggak? Oh ternyata semuanya hilang juga. Pas gue cari di berita-berita K-pop tuh di Instagram, ternyata benar nggak cuma Ayu doang, semuanya bukan semuanya sih, maksudnya beberapa ada yang hilang. Gue cari tahu kan ternyata istilahnya kalau kata anak sini selek tuh KKOM sama selek dia. Tapi playlist lo jadi berantakan nggak sih? Berantakan banget? Nggak berantakan juga sih, cuman gue nggak yang harus abis lagu ini harus lagu itu gitu. Jadi gue kayak ya kalau ada ya gue ngerasa ada yang hilang, cuma ya cuma kaget aja sih. Tapi gitu. Lo berarti pengguna Spotify ya? Oh iya, gue pengguna Spotify, gue denger lagu podcast di Spotify. Nah terus biasa sih lagu-lagu apa aja yang lo dengerin dan sekarang nggak ada? Ayu, terus G-Idol, terus B2B juga ada beberapa yang nggak ada tuh. Itu semua albumnya hilang ya, Mas? Seventeen juga ya, Dis ya? Iya, Seventeen hilang. Seventeen. Mamamu juga kayaknya, Mamamu. Benar. Sister juga hilang katanya kan? Monster X juga katanya, Monster X. Iya, Monster X juga. Pokoknya itu sih katanya yang yang lagu-lagunya bukan diproduksi di apa ya? Pokoknya dari KKOM dipegang pokoknya. Iya, dipegang lisensinya sama KKOM. Udah nggak ada tuh di Spotify. Oke, terus perasaan lo yang setiap hari dengerin, hampir setiap hari nggak sih kalian berdua dengerin lagu K-pop? Iya, di HP, di mobil, di kamar, semua nyetel lagu terus. Terus gimana nih perasaan kalian ketika hilang, blast tuh, merasa rugi nggak sih? Iya, terasa rugi sih, iya, karena sudah bayar. Iya benar juga. Premium ya Bapak berarti, kaum premium. Iyalah. Premium saya. Ada iklannya sis, kalau enggak ada iklannya. Kalau Kak Disi gimana nih? Lagu apa aja yang menurut kamu kehilangan banget, kayak yang biasa kamu dengerin tiap hari terus tiba-tiba nggak ada gitu? Pokoknya kan aku juga pertama itu nggak tahu kan, kayak ya udah apa sih, kayak taunya tuh dari Twitter, ini ada masalah KKOM sama Spotify, lagu-lagunya pada hilang gitu kan, soalnya kadang-kadang tuh beritanya kayak hilangnya cuma di Korea aja atau nggak di mana gitu. Ternyata waktu dicek lah, iya bener hilang gitu kan. Biasanya sih aku dengerin Ayu sih, sama aku punya playlist yang K-pop-K-popan gitu, terus lagu kayak Pristine, kan aku ada suka lagu Pristine V itu juga hilang, terus ya udah. Nah udah gitu kalau di playlist aku tuh kan kalau orang beberapa tuh misalnya ada lagunya tapi nggak bisa diklik. Nah kalau aku tuh beneran hilang gitu, jadi kayak aku nggak tahu apa yang hilang sebenarnya, kayak di playlist ini mana yang hilang sebenarnya gitu, jadi kayak sedih sih gitu. Tapi semua album hilang nggak sih? Kan kalau Mamamu kan beberapa album yang terakhirnya nggak hilang kan, yang Reality in Black gitu. Tapi kalau yang artis lain gue nggak tahu nih, kayak Ayu gitu, hilang semua nggak sih albumnya? Banyak yang hilang. Iya, tapi hilangnya tuh kayak yang baru, jadi cuma sisanya dari tahun 2012 gitu, lagu-lagu yang lama banget. Jadi kayak mungkin terus ada beberapa yang hilang. Soundtrack drama nggak hilang kayaknya, kalau soundtrack drama ya. Oh gitu. Oh belum lihat, belum ngecek. Kalau nggak salah ada beberapa yang soundtrack drama nggak hilang deh. Oh iya. Kalau nggak salah. Tapi sistemnya gimana sih kalau boleh tahu si KKOM ini tuh sebagai apa dia untuk menyalurkan musik? Mungkin ada yang tahu, Kak Alfi, Kak Disi, atau Kak Yura? Jadi KKOM itu satu grup sama Melon. Mereka sudah kayak semacam kerjasama gitu. Dan Melon itu nggak sekedar Melon sih sebenarnya. Ini kayak berhubungan dengan kayak semacam provider di Korea. Dan mereka sudah lama gitu bisnisnya. Jadi orang Korea tuh kayak sudah enak banget gitu loh. Kayak seperti makan mie goreng, pasti enaknya minum teh apa gitu. Bisa. Enak banget, harus pakai melon gitu. Jadi makanya kita udah terbiasa dengan hal itu. Dan aku kan kayak mencari tahu dan baca beberapa artikel. Jadi masalahnya ini sebenarnya kayak ternyata masalahnya lumayan serius sih. Jadi kasihan juga KKOM karena dia yang disalahin semua orang. Karena katanya memang KKOM, bukan KKOM-nya sih, tapi pemerintahan Korea, khususnya di bidang musik mereka sangat sensitif karena copyright. Jadi kita ada namanya kayak
Korean Music Copyright Association. Jadi mereka mau memberi semacam upah kepada pembuat lagu dan juga penyanyi dan juga penulis lirik supaya mereka juga bisa mendapatkan kayak upahnya gitu. Kalau misalkan lagunya itu benar-benar kayak ngetrend sedunia. Jadi kita kan bisa lihat kan seperti G-Dragon dan juga BTS yang bisa nulis lagu. Jadi mereka itu pasti ada pendapatan ekstra gitu loh karena mereka yang bikin lagu, kayak menciptakan sesuatu. Jadi untuk menjaga dan melindungi kayak copyright penciptaan itu, katanya harus memakai sistem yang seperti itu. Misalkan bagi mereka, kayak isinya kayak, pokoknya mereka mau menjaga copyright Korea. Dan ibaratnya Spotify itu ya udahlah kita bakal membuat lagu kalian tuh go internasional kok, tapi boleh nggak dengan harga segini kayak gitu. Jadi mereka tuh katanya udah bahas 1 tahun lebih, cuma kayaknya nggak mencapai titik tengah, kayaknya itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya menurut Alfi atau Kak Disi nih, ini tuh justru melindungi musisi kah atau justru merugikan ya? Kalau misalnya pendapat kalian gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya itu ya kalau dengar tadi penjelasannya Hanyura sih kayaknya ya pasti ya musisi dirugikan lah pasti, karena kan misalnya nih gue pencipta lagu gitu, tiba-tiba pendapatan gue ke bulan ini ada yang kurang gitu. Nah ini dari Spotify nih, yang biasanya dari Spotify tiba-tiba nggak dapet kayak gitu gara-gara jadi udah diputus kontraknya kayak gitu-gitu kan ya. Gue kalau mencoba memposisikan diri gue sebagai pencipta lagu yang ingin punya pendapatan dari apa yang udah gue ciptakan, copyright gue itu ya gue merasa dirugikan lah pasti. Kalau Kak Disi gimana nih? Kalau aku tadi dengar dari cerita Kak Yura, jadi kayak dapat dari sisi Koreanya gitu. Soalnya kan kalau di Twitter rata-rata tuh ceritanya dari sisi fans internasional. Jadi kayak lebih menitik beratkan tuh nyalahinnya si KKOM kan. Tapi kalau misal dengar dari cerita Kak Yura tadi, jadi kayak tahu ternyata maksudnya KKOM itu tuh begitu untuk melindungi hak ciptanya lah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk melindungi atau kayak merugikan sih nggak ngerti ya, mungkin itu kalau misalnya di Spotify sebenarnya tuh lebih bisa menjangkau fans internasional. Jadi kayak yang kita kan nggak bisa nge-reach Melon nih gitu kan. Jadi mungkin kalau di sisi Spotify-nya kalau misalnya ada lagu K-pop ya jadinya untung kayak orang-orang yang internasional bisa dengar. Tapi mungkin kalau dari sisi KKOM dan Melon yaitu melindungi hak cipta dia gitu. Jadi aku nggak ngerti ya maksudnya kayak itu akan gimana gitu. Mungkin negosiasi harga copyright ya mungkin ya yang nggak ini ya, yang nggak mungkin kayaknya. Mungkin nggak goal itu kali ya, jadi mendingan udahan deh gitu kali. Ya lucu banget loh, jadi aku juga kayak bingung kan, kok bisa sih, maksudnya kan sekarang K-pop lagi naik banget. Pas kayak gini kita harus jualan gitu. Ceritanya produk kita lagi laku, harus kayak cetak banyak gitu kan. Iya benar. Tapi aku baru baca juga ada berita kayak dari ekonomi kayak gitu bilangnya, katanya Spotify itu dari dulu punya masalah copyright. Mereka nggak bisa bayar atas penggunaan copyright gitu beberapa artis. Jadi mereka tuh ibaratnya banyak utang. Cuma dari kelihatannya mereka kayak laku banget, dan memang katanya algoritma mereka itu bagus banget untuk rekomendasi musik kayak gitu kan. Iya betul. Cuma tidak bisa kayak bertanggung jawab atas kayak uang yang mereka bisa bayarkan gitu. Dan orang Korea itu kan super sensitif soal hak cipta. Itu ternyata sejarahnya kayak jauh banget. Jadi mereka sudah bikin hukumannya dan juga ya pasal-pasalnya, undang-undangnya untuk melindungi para artis pencipta. Tetapi sekali karena ada Spotify mereka jadi hancur. Kayaknya mereka gara-gara itu kayak kekeh banget yang si Korean Music Copyright Association-nya itu. Tapi menurut kalian bertiga akan nggak sih balik lagi nih lagu K-pop di Spotify? Kalau delay ini sih. Kalau udah tahu sih. Iya sih, balik lagi ya, kita menunggu ya. Susah menjawabnya. Susah banget sih menjawabnya. Karena saya bukan orang dalam kebetulan ya. Bener juga. Nggak tahu juga. Tapi punya alternatif lain nggak sih kalian? Terutama yang Indonesia ya, punya alternatif dengerin lagu di mana gitu, di iTunes kah, di Apple Music kah atau apa?
Apple Music ya Joox sih paling. Kalau enggak, iya antara itu atau ya streaming YouTube aja. Kalau di Iya sih, Joox YouTube. sama itu Apple Music nggak hilang ya? Enggak. Di Apple Music sih enggak. iTunes kan kita beli kan kalau mau download. Tapi Apple Music nggak lengkap juga K-popnya. Oh, Iya nggak benar, lengkap. nggak begitu lengkap. Oh, seperti itu. Sebenarnya lebih cepat kalau uploadnya dia si artis ini baru mengeluarkan lagu gitu, paling cepat yang upload itu sebenarnya Spotify. Oh, Iya, Paling betul. cepat gitu. Jadi dia baru ngeluarin album, jadi 5 menit kemudian langsung udah ada di Spotify gitu. Kalau Apple Music tuh agak butuh waktu sejaman gitu baru muncul gitu sebenarnya. Tapi ya emang sebenarnya kendala Spotify ini tuh tidak hanya di Korea sih gitu. Yang gue denger di Indonesia pun juga banyak musisi-musisi yang merasa dirugikan juga gitu. Makanya mereka rata-rata sekarang tidak langsung upload di Spotify gitu. Mereka upload di mana baru ke Spotify ya. Karena itu biaya. Maksudnya mereka tidak apa sih? Copyrightnya tuh nggak sesuai dengan apa yang musisi mau gitu. Padahal kan Spotify sendiri baru banget nih sebulan di Korea, baru sebulan gitu, tiba-tiba langsung kayak gini. Oh, baru masuk ke Korea tuh sebulan yang Setahu lalu? gue awal Februari deh, dia benar-benar baru masuk tuh awal Februari, terus ada kejadian ini. Mungkin alot kali ya perbincangannya dengan KKM ya. Jadi Iya. gitu. Tapi lucu juga ya, maksudnya kalau aku juga kayak mikir ini seperti aku harus cetak barang aku, tapi ya memang bakal jualan internasional, tapi belum tentu hasil jualan itu aku bisa kembali atau enggak gitu. Jadi serem aja sih, takutnya nanti ada apa-apa. Nah, kalau misalnya Kak Alfi kan tadi di Apple Music sama di Joox, Kak Disi juga kayak gitu? Iya, aku Apple Music, YouTube Music juga iya, sama Joox juga iya. Sejauh ini sih yang baru dilakukan sih masih YouTube aja sih. Karena Joox baru ada kepikiran juga kayak ini Spotify nih kalau nggak muncul-muncul lagi gue download deh Joox, gue uninstall Spotify. Bye-bye. Iya. Berarti lumayan ini juga ya, fatal juga ya untuk ngambil lagu Benar. K-pop di Spotify gitu.